api ini bisa membakar di mana-mana. Nah, kalau kita tanya dalam suhu politik akan memanas, iya, tahun ini. Perang Dunia Ketiga ini akan terjadi. Indonesia ini kan suatu incaran juga, negara incaran juga. Sejauh mana presiden kita hari ini mampu menjaga bukan menjual ya. Ada satu chance di ujung jurang ini kalau sampai terjadi crash landing, kita habis di 2030. Indonesia tolak ukurnya kalau dia kaya baru dia dihormatin. Indonesia ini dari hal kecil aja kita udah diajarkan untuk korup. Indonesia apapun segala kan bisa dibeli. Oke. Ini kan jadi suatu hal yang ya kan miris gitu loh. Balik lagi kita ke spesial interview, masih di tempat yang sama, emang tempatnya selalu di sini sih. Maksudnya masih dengan Mbak Yesi Dayak. Iya. Nah, sebelumnya kita bicara tentang peristiwa kecelakaan lah sebenarnya ya. Tapi kita lihat dari sisi dimensi lain. Iya. Atau sisi supranatural, sisi metafisis tentang musibah yang dialami Syafiq Ali ya, di Gunung Slamet. Gitu. Sekarang kita mau bicara tentang bagaimana sih kalau kacamata spiritual melihat suhu politik di negara ini atau kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sekarang. Kan yang kelihatan lagi heboh banget ini kan soal isu pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik yang isunya adalah isu ijazah Pak Jokowi. Iya. Nah, Mbak Yesi kalau mau melihat secara keseluruhan dari segi supranatural atau dari segi spiritual, ada apa sebenarnya dengan Indonesia saat ini? Kalau kita lihat ini kan dari sisi metafisika ya, spiritual ya. Dari pandangan spiritual dulu. Diketahui di sini ini kan era goro-goro ini masih. Goro-goro itu? Goro-goro nih segala sesuatu tuh jadi masalah. Bikin masalah, pokoknya suasana panas. Ini kalau kita lihat, ini kan Nusantara. Kita ini kan Indonesia ini Nusantara. Kita nggak bisa menganggap bahwa oh ini periode ini hanya di sini. Kita ini ada latar belakang. Ada sejarah, kembali lagi ramalan Jayabaya ini kan udah relate berkali-kali di Indonesia. Nah, Indonesia ini kan pakem negara yang memiliki spiritual cukup tinggi gitu ya, walaupun negara lain juga sama, cuma ini kan kita bicara Nusantara nggak lepas dari ramalan-ramalan pendahulu. Nah, ini era goro-goro kalau kita lihat kenapa sih banyak sekali situasi memanas, kondisi gonjang-ganjing, ekonomi anjlok. Kalau kita dalam spiritual nih, nggak usah kita lihat dulu secara pengamat politik karena saya bukan pengamat politik. Nanti kita akan compare juga gitu ya dengan situasi yang saat ini rasional gitu ya. Cuma di sini kan era goro-goro ini ya itu tadi ada saja masalah panas. Jadi masalah dari satu ini kan untuk seperti kalau dalam spiritual ini untuk memunculkan sosok yang menjadi itu tadi ya, kembali lagi kalau di dalam ramalan Jayabaya ini kan ada sosok si Satrio Piningit, Ratu Adil. Ini akan muncul setelah era goro-goro ini. Nah ini masih gitu ya, kembali lalu kita lihat ini rentetan dari 10 tahun bahkan 1 tahun terakhir kemarin. Kejadian-kejadian yang cukup fenomenal di Indonesia. Kayak kasus ijazah ini kan udah dari kemarin-kemarin. Demo Agustus kemarin. Iya, energi kembali lagi. Kita kembali kalau saya secara spiritual saya selalu mendeteksi segala sesuatu dengan energi. Semesta, alam, situasi panas ini, alam ini kan merespon kayak bencana-bencana yang terjadi di Sumatera, gunung dan sebagainya, bahkan di Jawa Tengah saat ini tadi kita bahas di Slamet, Guci dan sebagainya, bahkan hujan dalam seminggu terakhir ini kan ekstrim banget walaupun udah dikasih bantuan modifikasi cuaca begitu kan. Alam ini kita tidak bisa lawan, sehebat apapun manusia akan tunduk sama alam. Nah, sama. Jadi ketika manusia di sini melakukan banyak ya, kita lihatlah situasi saat ini pemerintah kita korupsi dan sebagainya ini kan banyak, manipulatif ini kan banyak banget. Kita nggak bisa tutupi bohong, iya kan, bahwa ini bersih ini kan enggak gitu. Suhu politik saat ini kan semakin kalau saya lihat dari kacamata batin, suhu politik di 2026 ini memanas, iya. Kembali Februari ini setelah dari tahun baru Cina ini kan kita masuk
kuda api. Yeah. Nah, kuda api ini segala sesuatu bergerak dengan cepat, fluktuatif, energik, ya. Kemudian api. Di sini saya warning ya di beberapa podcast atau mungkin di beberapa prediksi saya gitu. Api ini bisa membakar di mana-mana. Nah, kalau kita tanya dalam suhu politik akan memanas, iya, tahun ini. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Nah, ini tadi trigger yang dari sisa-sisa tahun lalu ini kan nggak berhenti sampai di situ, begitu ya. Termasuk kasus maaf ya, yang ijazah palsu dan sebagai pencemaran nama baik. Ini akan terus tersulut di tahun 2026 karena ada energi semesta ini kan resonate. Manusia yang nggak punya kesadaran lebih dalam kesadaran spiritual gitu ya, mereka akan gampang sekali emosinya naik, terbakar, tersulut. Begitu juga dengan saya melihat di sini ada pergerakan massa terulang seperti Agustus tahun lalu, ada seperti itu. Gitu. Jadi kalau ditanya kondisi secara global politik Indonesia tahun ini apakah adem ayem? Saya melihat enggak. Ada banyak sekali intrik-intrik. Nanti akan maaf ya, reshuffle ada, bahkan di sini juga gonjang-ganjing di dalam sesama kabinet itu ada gitu ya. Orang yang tidak terduga nanti tertangkap tangan atau KPK begitu ya, banyak sekali di tahun ini. Oke. Dan itu apa yang membuat situasi kita sejak reformasi bahkan tidak tenang-tenang? Kenapa itu menurut Mbak Yesi? Dari kacamata spiritual ya. Kalau pengamat politik kita sudah dengar banyak komentar ya. Begini, manusia ini kan ada kecerdasan IQ, EQ, SQ. IQ mungkin mereka cerdas, doktor dan sebagainya banyak berderet. Tapi apakah mereka secara SQ, soul-nya dan juga emosionalnya dia cerdas? Belum tentu. Ya kan? Kecerdasan emosional itu apa? Kalau dia cerdas emosional, pasti dia nggak akan koruptor. Kalau dia soul-nya, jiwa, dalam spiritualnya, dalam imannya kuat, cerdas iman, berarti dia dalam iman benar-benar menjalankan dong, sebagai pejabat nih nggak akan korup. Itu dia masuk dalam cerdas, SQ dan EQ. Soul-nya sama emosinya dengan soul-nya, jiwanya cerdas. Dia hanya mungkin cerdas IQ, intelijen doang, tapi tanpa dibarengin dengan kecerdasan EQ dan SQ, maka inilah yang terjadi. Mayoritas manusia sekarang kesadaran kurang, baik dalam emosional, kecerdasan emosional nggak ada, jadi hanya ego, kerakusan, ya kan, korup ini kan bagian dari ego, ya kan, duniawi, kemudian juga dia nggak ada empati, tidak berpikir bahwa ini untuk rakyat, tapi saya rakus. Jadi dia hanya cerdas secara intelijen, rata-rata manusia cerdas IQ iya banyak hari ini. Mohon maaf. Manipulatif. Iya manipulatif, tapi dia tidak cerdas EQ dan SQ. Inilah yang terjadi kalau dari sudut pandang saya sebagai spiritual. Tambah lagi memang inilah tadi ya, eranya dunia semesta ini kan sudah semakin frekuensi naik. Manusia yang tidak mampu menaikkan frekuensi, kesadarannya dia nggak tinggi, inilah yang terjadi. Lebih ke duniawi. Mereka nggak sadar bahwa kita hanya transit loh di sini. Ini bisa terjadi kapan saja. Semesta ini membolak-balik. Kita kembali lagi kan reminder kayak kasus di Sumatera itu kan, ya kan rumah mewah, mobil kita lihat hanyut seperti apa itu kan sebenarnya bahan refleksi buat kita semua. Oke. Nah kalau intelijen, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional kan banyak yang bahas tuh. Iya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya itu soal SQ, spiritual, soul, jiwa, spiritual lah ya. Question. Apa yang salah sampai, karena menurut kita itu kecerdasan paling halus ya kalau spiritual, kecerdasan spiritual itu, karena dia udah menyangkut seluruh aspek kecerdasan yang lain ya kan. Nah, kenapa pemimpin kita kurang dalam hal itu? SQ-nya. Oke, ini kembali lagi. Kalau udah berkaitan SQ, EQ, ini nggak masuk ke duniawi kan? Ya kan? Kemudian mungkin ini kita lihat lagi background, latar belakang. Nah inilah Indonesia ini dari hal kecil aja kita udah diajarkan untuk korup. Contoh kan, dari parkir, dari hal-hal sepele lah ya, untuk kayak, ya kan, ini kan udah jadi tradisi yang dinormalisasikan. Sampai ke jenjang atas itu seperti hal-hal seperti itu tuh udah suatu hal yang lumrah.
Itu nomor satu. Kemudian mungkin latar belakang. Lebih mementingkan IQ. Jadi di Indonesia ini lebih mementing IQ-nya aja tanpa berpikir bahwa oh penting kok EQ, SQ itu. Jarang kan di Indonesia ini ada pendidikan oh ya menerapkan. Coba kita di sekolah deh. Mohon maaf di sekolah-sekolah ini kan anak-anak hanya digeber dalam hal ilmu kecerdasan intelijen, tapi mereka dalam hal bonding untuk personalnya dia, kepribadian, dalam keimanan, pelajaran agama aja kan bahkan hanya dalam seminggu berapa jam sih? Itu, tapi di lingkungan family juga belum tentu. Mungkin orang tua juga sudah terjadi kesibukan, nggak ada lagi membimbing anak-anak. Inilah yang nanti akan jadi generasi ke depan. Kemudian manusia hari ini, ya itu tadi, sudah melihat segala sesuatu ini dari materi. Ya kan? Jadi Indonesia, tolak ukurnya kalau dia kaya baru dia dihormatin. Iya kan, gitu. Jadi kamu nggak perlu cerdas, yang penting kamu mentereng, kamu kaya raya, kamu punya finance gitu. Inilah yang membuat manusia ini untuk terdorong, saya harus kaya, saya harus punya materi tanpa berpikir dia dapat dari mana. Kemudian juga di sini dalam IT ya, dalam medsos, Indonesia ini kan bebas banget. Kita ngelihat influencer, anak-anak usia-usia ini kan tergiur semua kan. Tiap hari ngelihat nih kayak glamor apa-apa. Ini juga men-trigger tanpa ada bonding dari sisi itu tadi pengetahuan dari EQ dan SQ-nya. Ada kesalahan yang memang sebenarnya udah dari lama begitu loh. Yeah. Nah, walaupun mungkin kecerdasan spiritual itu tidak selalu secara mutlak berkaitan dengan agama. Tapi kalau misalnya pemimpin kita atau seluruh masyarakat kita dianggap kurang dalam hal kecerdasan spiritual, itu kan agak ironis untuk kita negara beragama ini ya. Ada lima agama lah yang diakui dan aliran kepercayaan. Itu kan ironis. Jadi masalahnya di mana sebenarnya kalau soal bagaimana supaya setiap kita itu memiliki kecerdasan atau kesadaran spiritual. Karena itu kesadaran tertinggi menurut saya. Iya. Gini, manusia bisa spiritual awaken atau terbangkit spiritual pasti ada peristiwa hebat dalam hidupnya. Tidak mungkin seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang baik-baik aja, kaya raya, nggak pernah ngalami goncangan-goncangan hidup, dia akan spiritual awaken. Trigger dari spiritual awaken itu pasti ada problem atau masalah besar. Karena disitulah manusia di titik nol dan dia baru menyadari, ingat Tuhan. Gitu ya, ada satu benturan kejadian kasus apa, baru nih ingat Tuhan. Nah, manusia itu perlu dibenturkan begitu, atau ini tipikal manusia yang sudah dibenturkan berkali-kali, dia punya jalan pintas. Yang paling gampang sekarang kan jalan pintas. Dan dia mungkin punya akses ke situ. Iya kan? Lalu di sini memang eranya kembali lagi secara global, ini kan memang sudah waktunya ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau kita dari spiritual ini pasti mengetahui bahwa energi kegelapan ini sudah menyelubungi ini kan bahkan sebelum ada COVID kemarin. Jadi manusia hari ini nih gampang sekali menerima respon dari godaan, rayuan dari energi negatif, itu sangat rentan. Sangat rentan sekali. Makanya ketika ada kesempatan untuk melakukan tindakan negatif, langsung. Apalagi itu tadi nggak punya pondasi yang kuat gitu, nggak punya pondasi yang kuat dalam dirinya, dalam kesadaran spiritual tadi. Ketika ada hantaman hidup, dia bukannya untuk merenung atau introspeksi atau merubah, tapi justru oh ya saya punya shortcut ini, punya jalan pintas nih, dan ada celah nih. Indonesia apapun segala kan bisa dibeli. Ini kan jadi suatu hal yang ya kan miris gitu loh. Bukannya untuk perenungan, tapi di sini dia ada celah kok untuk menyelamatkan saya, sehingga nggak ada kesadaran itu nggak muncul. Dan saya jadi teringat sama Presiden Soekarno. Nah, beliau ini masih dianggap sebagai selain karismatik, juga mistik. Dia punya sisi mistik ya. Misalnya bahkan tempat-tempat sejarah dia, seperti di Flores, di mana lagi itu, entah sekedar mitos atau apa, tapi orang masih merasakan energinya. Gitu. Nah, apa yang tidak dimiliki oleh pemimpin kita sekarang sehingga hal-hal seperti yang dulu dialami oleh Presiden Soekarno, sering semedi dan lain, walaupun tidak semua cerita itu benar ya. Ya, dan itu masih dilanjutkan oleh misalnya Presiden Soeharto. Ada cerita tentang bagaimana dia merawat
sisi mistik, sisi spiritual, supranatural dalam dirinya, sehingga itu yang membuat mereka itu punya kendali diri di luar hal-hal yang material gitu. Iya. Jadi gini, seorang pemimpin, apalagi ini negara ya, negara ini kan Nusantara gitu, itu nggak lepas dari sesepuh. Ya kan, sesepuh nih siapa yang memang real, ada nih para ya kan pahlawan-pahlawan yang rela berkorban tumpah darah nih kan ada juga, dan ini kan rohnya ada di Nusantara ini. Tambah lagi penghuni Nusantara ini kan ada, kalau dari energi spiritual tadi kita bahas, di setiap gunung aja ada, di mana-mana ada. Nah, kalau kita lihat Bung Karno, kita ketahui yang paling fenomenal sampai hari ini kan Hotel Samudra. Hotel Samudra. Iya kan, tempat beliau terkoneksi dengan Ibu Kanjeng Ratu, itu kan di kamar 308 begitu ya, di Bali dan di Sukabumi kan ada. Petilasan beliau ini banyak. Memang gini, satu, ini eranya memang tahun itu masih klinik banget. Mungkin modernisasi belum ada. Kemudian mungkin Pak Bung Karno ini kan beliau lahir juga di era zaman yang sulit. Penjajahan masih Jawa banget, kejawen banget, sehingga lekat banget dengan tradisi-tradisi spiritual dan yang klinik kuno. Sehingga beliau masih menerapkan dan mengetahui betul bahwa Nusantara ini bukan dari manusia yang real aja loh, ada kekuatan lain. Dan ini kan secara Jawa ya, Jawa dan Nusantara sebenarnya mengetahui itu. Inilah yang dilakukan oleh beliau, Presiden Soekarno. Kemudian kita melihat Pak Soeharto juga masih kan banyak kegiatan-kegiatan ritual beliau gitu ya, yang mungkin tidak terekspos tapi kita mengetahui. Lalu Pak SBY juga saya ketahui beliau ada melakukan gitu ya. Lalu Bu Megawati juga iya gitu ya, walaupun tidak terlalu kental, tapi kan Bu Megawati putri dari Soekarno gitu ya. Kemudian di sini masuk ke era Pak Prabowo. Nah, kita ketahui Pak Prabowo lahir besar ini kan banyak di luar negeri. Dengan hal-hal mistis klinik, saya tahu beliau mungkin kurang percaya atau tidak melakukan itu sama sekali. Beliau lebih nalar, logika begitu ya. Sehingga mungkin itu hanya dilakukan oleh orang sekeliling atau orang pintar atau kaki tangan atau orang terdekatnya saja. Tapi kan di sini sebagai leader, pemimpin dari satu negara, pemimpin tanah air loh. Ya, tanah air ini bukan hanya sesuatu yang nampak mata, tapi ada kasat mata, dia harus melakukan dealing. Gitu. Tapi tidak berarti praktek klinik. Enggak, di mana-mana memang kita tuh harus ada, dengan alam ini kan harus menyatu. Harus bersahabat dengan alam. Bukan alam tunduk ke manusia, hati-hati. Kita manusia yang harus berselaras dengan alam. Karena alam identik dengan Sang Pencipta kan. Oke, jadi kalau saya tangkap itu bahwa praktek spiritual, keyakinan spiritual itu bukan ketika Soekarno misalnya membangun Hotel Samudra. Itu tidak dalam rangka dia menyembah Ratu Kidul. Bukan. Tapi dia tahu Ratu Kidul adalah simbol energi penguasa laut di Laut Selatan itu. Itu simbol, bukan sosok yang dia sembah. Maka dia biar dalam semedinya itu menjadi nyata, maka simbol itu dia pakai. Bukan berarti dia menyembah atau tunduk pada Ratu Laut Selatan. Lebih ke gitu. menghormati dimanapun kita ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ibarat kata. Yang dia ambil itu sebenarnya energinya. Energi. Bahwa laut itu punya energi yang di selatan itu disimbolkan dengan Ratu Laut Selatan. Iya. Kalau kita lihat lagi kan Bung Karno ini sendiri sangat mengetahui bahwa bukan hanya Bung Karno, kita awam pun tahu bahwa jumlah laut ini kan lebih besar daripada pulau-pulau, daripada daratan kan. Artinya kan yang berkuasa ini lebih banyak air. Begitu. Kemudian kembali lagi, air ini ada energi, ada yang menciptakan. Ya, kita nggak bersekutu dengan entitas lain, tapi siapa yang menciptakan air, laut, dan seisinya ini? Yaitu yang Maha Kuasa. Nah, sebenarnya itu, cuma kan kadang mitos ini berkembang. Ada yang mungkin dalam pemahaman, ya itu tadi, kembali lagi ingat bahwa klinik-klinik praktek spiritual ini ada macam-macam. Ada yang untuk black magic, ada yang benda spiritual dengan supranatural itu kan beda.
betul. Spiritual ini benar-benar kegiatan kita terkoneksi langsung dengan ilahi. Yeah. Tapi dalam supranatural ada prakteknya ini black magic, white magic. Black magic inilah yang praktek menggunakan sesajen, menggunakan darah, bungkusan tumbal, pocong. apa segala perantara dimensi lain. Nah, ini memang prakteknya gitu. Tapi kalau kita bicara secara spiritual, lebih Bung Karno energi terkoneksi langsung dengan dalam meditasinya ke ilahi. Dan memang kayak kita ketahui kayak gunung aja ada penunggu gitu ya, laut pun ada gitu kan. Tapi kan di bawah kuasa dari ilahi atas seizin dari Tuhan. Dan kalau bicara Nusantara itu kan tradisi raja-raja Nusantara ya. Iya. Misalnya Pati Gajah Mada dia punya tempat moksa di Petilasan, air terjun air itu. terjun. Iya, di Jawa Tengah itu saya lupa namanya. Ada biasa mandi di situ dan dia mengalami moksa di situ. Artinya dari dulu memang semua pemimpin kita itu kekuatannya tidak dari semata-mata dari kekuatan. Betul. Mereka punya pasukan, mereka punya tentara yang kuat. Betul. Dan lain sebagainya. Tapi untuk secara pribadi mereka tetap menyatu dengan alam gitu. Betul, betul. Karena menyadari betul bahwa kekuatan alam ini sangat dahsyat. Alam ini bisa menggerakkan manusia, bisa menggerakkan semua elemen. Hati-hati. Gitu. Jadi ketika seorang pemimpin ini tidak menjalani secara spiritual ya, bukan klinik ya. Hati-hati. Secara spiritualnya dia kurang gitu ya, kesadaran spiritualnya kurang gitu ya. Hati-hati. Jangan dipikir semua ini karena uang, karena politik, suhu politik. Enggak. Everything is energy. Suhu manusia ini bisa gampang, emosi manusia hati-hati bisa terjadi karena sesuatu dari dimensi lain. Restu bumi ada ya, restu bumi itu kan ada gitu loh. Betul, bukan sekedar puisinya lagu restu bumi ya. Bukan. Emang betul. Ada itu restu bumi. Iya kan, contoh tradisi kita mau panen padi ada sedekah bumi gitu kan ya tadi. Kalau di gunung ada terjadi tradisi, ini ada gitu. Di laut juga kita ada sajen ke laut, bukan untuk menyembah entitas lain tapi bentuk sujud syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya ingat itu, jadi kayak restu bumi itu kisah Paus Yohanes Paulus II. Di setiap negara yang dia kunjungi, begitu dia turun dari pesawat, yang pertama dia lakukan adalah mencium tanah yang dimana dia pijak begitu. Betul. Itu kemanapun dia berkunjung, lawatannya ke luar negeri, itu begitu dia turun dari pesawat, yang pertama dia lakukan adalah mencium bumi. Betul. Sujud. Betul. Berarti itu memang agak susah, tergantung personal sih kalau. Tapi memang spiritual. Pemahaman spiritual. Pemahaman spiritual, apakah dia sudah sampai di level itu? Karena gini, spiritual ini kan level naik sedikit dari agama. Dalam beragama ini kan, spiritual ini kan tentang kita dengan sang ilahi. Terlepas dari dogma-dogma ajaran agama mana gitu ya. Betul. Kemudian ini kan directnya saya dengan si pencipta saya, itu spiritual. Bukan lagi kita menggunakan perantara, ini beda-beda, itu supra. Nah ini yang harus awam pahami gitu. Ketika Paus Yohanes Paulus II melakukan itu, saya ingat lagi, saya pun dari kecil diajarkan di tradisi Dayak. Kemana saya melangkah kalau ini area baru, saya harus minimal kalau saya nggak bisa cium tanah, saya tepuk tanah 3 kali. Kemudian saya ini kan di kepala saya itu bentuk restu bumi sebagai saya menyatu, saya mengikuti energi alam ini, tanah di sini, budaya di sini, saya minta perlindungan dari alam di sini. Bukan kita dengan roh atau dedemit itu enggak, tapi restu bumi itu kembali lagi ke energi ilahi yang kita. Inilah pemahaman spiritualnya sampai di mana. Jadi kalau mungkin orang yang belum dalam fase spiritual awaken nganggap apa sih itu, mereka hanya masih menggunakan nalar gitu, ya kan? Ini bukan tentang nalar gitu. Walaupun apa sih 2026 masih membahas masalah seperti itu. Ini bukan masalah 2026 modernisasi. Segala sesuatu ini spiritual ini long last, karena kita kembali lagi jiwanya kita ini kan yang long last gitu loh kalau dalam spiritual. Betul. Jasadnya kita ini hanya transitnya kita kali ini di bumi gitu kan. Tapi si jiwa kita inilah yang memang perlu dipertajam, diasah, dibangkitkan, diisi untuk bekal apa? Next tripnya kita. Oke, dan itu pasti bukan dari materi. Bukan. Nah, kita balik lagi ke Indonesia, Pak. Sampai
kapan ini masa goro-goro ini? Yang pohon bergoyang aja bisa jadi masalah. Iya. Itu atap sekolah bocor itu bisa jadi masalah yang sangat besar gitu. Pandangan saya ya, secara mata batin saya melihat ini ada pencerahan, ini kan 2026. 26. Nah, 2029 ini ada terjadi goncang nih, 2026 ke 2029 ini goncang. Take off-nya kita itu 2030 ke atas, pergantiannya di situ. Pergantiannya di situ. Hanya saja begini, ini bisa terjadi distract karena Indonesia bukan berdiri sendiri. Yang saya lihat, segala sesuatu ini bisa dirubah. Karena kembali lagi secara elit global ini ada. Kita lihat hari-hari terakhir ini Indonesia ini kan semakin seperti dicengkram, semakin seperti berada di dalam suatu kawasan yang sudah dimonitor sana sini. Disadari atau enggak, kita bisa lihat kan. Dan ini mungkin masih jadi suatu hal yang rahasia. Mungkin sesuatu perang dunia ketiga ini akan terjadi. Indonesia ini kan suatu incaran juga, negara incaran juga. Sejauh mana presiden kita hari ini mampu menjaga bukan menjual ya, gitu ya. Jangan sampai kayak kejadian kemarin ada bandara liar dalam bandara gitu kan. Nah, ini kan satu tanda-tanda. Jangan sampai dijual negara ini. Nah, kalau sudah dijual ya sudah. Take off yang seharusnya 2030 selesailah kita memang take over bukan take off gitu. Ini yang saya melihat ada sesuatu yang akan last minute begitu ya. Ramalan Jayabaya ini dan mata batin saya sendiri pun melihat ada transisi di 2029 ke 2030. Hanya saja ada satu change di ujung jurang ini kalau sampai terjadi crash landing, kita habis di 2030. Habis dalam arti? Terjual. Kita jadi bangsa yang dijajah bukan perang kayak di Timur Tengah, enggak. Segala sesuatu di Indonesia ini sudah dikuasai oleh asing. Banyak loh, maaf. Banyak hal yang hari ini di media ini semua pembohongan publik. Mohon maaf di sini. Ini untuk kewaspadaan, bukan untuk membuat situasi semakin panas tidak, tapi ini realita gitu loh. Dibikin seolah-olah baik-baik aja. Contoh ini, negara Eropa, Nederland dan sebagainya, mereka udah mengeluarkan e-book loh tentang bagaimana survive dalam 7 hari tanpa listrik. Ini kan suatu tanda alarm besar bagi negara-negara Eropa loh ini. Akan terjadi perang dunia ketiga. Indonesia tahu sebenarnya, tapi kenapa kita masih seperti dikasih mimpi terus nggak ada. Yang bicara itu kemarin kalau nggak salah si Pongrekun siapa itu? Oh, Dharma Pongrekun. Tapi tanpa Pak Dharma Pongrekun pun kita kalau rajin Google tentang berita media dari internasional, itu memang ada. Belanda ini udah ngeluarkan. Untuk kebetulan saya punya teman di Eropa dan di Belanda, mereka udah dikeluarkan warning itu. Tutorial itu untuk bertahan survive 7 hari, apa yang harus kalian preparekan. Indonesia kita nggak ada sama sekali seperti itu, nggak ada kayak masih kita dikasih angan-angan mimpi-mimpi. Cobalah hari ini harga emas Antam tuh berapa, dolar dan nyentuh berapa. Kalau kita mau katakan Indonesia baik-baik aja nih, kan enggak. Tertangkapnya para koruptor hari ini, coba lihat bupati apa segala, ya kan makin banyak gitu. Soal itu menarik juga yang bagaimana bertahan 7 hari tanpa listrik, tanpa semua topangan hidup kita selama ini. Kan? Oke, apa karena agresi Amerika Serikat ke Venezuela itu kan boleh dibilang agresi lah. Iya, Greenland itu kan, yang Greenland mencaplok Greenland itu kan. Akhir tahun kemarin kembali lagi di channel YouTube saya, karena saya hanya mengeluarkan satu prediksi. Saya memprediksi memang melihat situasi secara global perang dunia ini tidak berhenti, justru semakin kayak memperluas ekspansinya, terutama Amerika dan negara-negara besarnya. Kemudian dampak ke Indonesia pasti ada. Dampak ke Indonesia pasti ada sejak suhu politik, ekonomi pastinya, begitu ya. Kemudian pergerakan Amerika ini kan pasti mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi negara-negara lain, iya kan? Saling boikot kan pada akhirnya. Jalur nanti itu jalur Cina Selatan nanti akan diblokir, Indonesia nggak bisa dapat kiriman apa-apa tuh. Minyak, beras dan sebagainya, kita masih bergantung dari negara luar, begitu kan? Apakah kita ready? Kemudian satu contoh kejadian tahun lalu kan pernah di Bali shutdown listrik yang
sumber daya listrik dari Bali ini kan dari Jawa. Dari Jawa Timur kan, lewat bawah laut. Yang saya ketahui optiknya ini kan made in Cina dan operatornya Cina. Bahaya nggak itu? Nggak ada orang, misal nggak ada orang Indonesia yang operator. Si Cina ini dia kata itu. Selesai itu satu Bali. Apakah itu tidak jadi suatu notis bagi bangsa? Begitu ya, apakah itu suatu pemadaman listrik biasa? Padahal kan ini untuk satu Bali loh, kerugian berapa miliar tuh kemarin hanya sekian jam. Kalau saya melihat itu suatu uji coba. Jangan dianggap lumrah. Indonesia ini kan suka menormalisasikan segala sesuatu. Bahkan koruptor pun kita lihat santai banget, di jalan udah normal aja kita ngeliat koruptor warawiri pakai rompi orange gitu kan. Ini harus jadi suatu warning buat kita. Kenapa itu bisa terjadi? Coba dicek, ini optik dari mana, made in mana, siapa operatornya, pakai Indonesia juga menguasai ini. Ahlinya ada nggak orang Indonesia? Tiba-tiba disabotase. Gitu kan? Nah, sementara segala sesuatunya ini adalah listrik hari ini. Hampir 90% listrik. Lihat aja di rumah, kulkas, colokan dari untuk rice cooker, untuk apa semua listrik. HP kita listrik. Semua listrik, segala sesuatu listrik. ATM listrik, tiba-tiba di shutdown satu negara, mereka yang punya powernya, kita akan jadi kayak hukum rimba ya. Siapa yang kuat dia yang akan ini. Kata manusia. Jadi semua akan berperang melawan semua. Iya, manusia akan menghabisi manusia. Begitu. Ini yang sudah menjadi, ini bukan suatu hal yang mengada-ngada, tapi bayangkan Eropa nih negara yang superpower lebih daripada Indonesia, mereka saja sudah waspada. Artinya kan ini bukan suatu hal yang main-main, bukan isu, bukan gosip, bukan hoax gitu loh. Real loh. Kok Indonesia masih santai aja? Kenapa? Ini yang harusnya masyarakat luas ini melek gitu loh. Jangan hanya scroll, nonton, joget-joget TikTok. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Gitu. Tapi kita juga harus melek, cerdas gitu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan juga dari spiritual juga saya melihat ada sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini. Gitu ya. Indonesia ini harus aware, harus waspada. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri ada dentuman keras gak Nanji? Ada. Dalam konteks sosial politik? Ada. Seperti apa itu? Pergerakan massa ada, turun ke jalan ada, berusaha dalam sabotase ya. Pemimpin ada, entah itu dia akan melakukan dengan terang-terangan atau seperti menggunakan tangan lain sehingga terjadi kekeosan, sehingga di sini akan terjadi dampaknya ujung-ujung ke masyarakat kayak kasus di Agustus lalu. Ada permainan licin dan cantik seperti itu. Yang di depan siapa, yang jadi pion siapa, tapi ini ada yang grand cerita. desainnya ada. Nah, ada. Oke. Jadi kelompok-kelompok seperti itu tuh masih hidup gitu. Masih. Dengan segala kemungkinan skenario, konspirasi. Masih begini, mohon maaf ya, tanpa mengurangi, saya juga menginginkan sebenarnya Indonesia ini baik-baik aja gitu. Siapa sih yang menginginkan perpecahan gitu ya, kita pengennya ya kerja baik, dapat gaji dan sebagainya. Cuma kita lihat situasi sosial aja lah hari ini. Ini kan mudah terbakar, masyarakat hari ini susah dapat pekerjaan. Ya kan, secara finance, ekonomi ini kan nggak ada pertumbuhan. Jadi Purbaya enggak. Jangan sampai hanya untuk meredam sesuatu tapi nihil. Tapi kan manusia orang-orang memantau ini sampai kapan. Nah inilah emosi yang ditahan, dipendam-pendam, jeder ada trigger, meledak lagi. Oke, karena kembali lagi politik adalah politik. Jadi di bawah ruang sosial kita ini banyak bom-bom waktu gitu. Banyak. Saya melihat situasi 2026 ini kalau pemimpin tertinggi presiden kurang jeli dan hati-hati atau beliau terlalu banyak mendengar hanya bisikan-bisikan dari orang terdekat tanpa melihat langsung ke bawah, beliau akan terkaget-kaget seperti kasus di Agustus lalu. Tiba-tiba jeder ada yang turun ke jalan, tiba-tiba gerakan-gerakan bawah tanah ya yang tiba-tiba muncul begitu. Karena maaf di sini saya melihat orang-orang pembisik-pembisik ini terlalu itulah ya, mungkin tahu karakternya beliau ini gitu. Gampang sekali untuk mendapat asupan yang begitu, baik-baik semua Pak. Mohon maaf begitu ya, tapi yang saya lihat di sini secara kacamata mata batin saya, beliaunya ini banyak sekali mendapat informasi yang kurang fair. Dan itu
informasi dari teman-teman itu yang terjadi di Aceh, Sumatera, iya Padang. kan? Kaget kan ketika begitu ngeliat tuh, loh kok selama ini beliau nggak tahu apa-apa. Iya, termasuk ketika beliau sudah menggelontorkan banyak dana untuk recovery, tapi itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Betul. Oke, sampai informasinya sih harus menurunkan tim lapis 2 untuk melihat sumbatan komunikasi, informasi, data dan lain-lain itu sebenarnya di mana terjadinya gitu. Mohon maaf ya, ini kita akhirnya keluar dari bahas spiritual. Tapi di sini kan dari kacamata batin saya melihat begini, beliau ini seperti tersandera saat ini. Pemimpin kita saat ini seperti tersandera. Ada keinginan tapi dia nggak berdaya. Karena dalam kabinet atau orang paling terdekatnya sendiri pun ini juga not fair ke dia. Not clean gitu kan. Atau ini berkaki 2, berkaki 3. Ini yang saya melihat bahwa mungkin beliau saya ingin Indonesia ini ginilah, kita mohon maaf ya, usia beliau berapa sih sekarang? Apakah mampu 2 periode? Ya, iya kan? Kita lihat dari fisik kesehatan aja itu. Untuk 2 periode tentunya ini akan berat. Nah, beliau pengen menuntaskan saat ini, tapi saat ini pun dibikin keruh semua. Hampir berapa puluh % dari kabinet, dari DPR RI ini kan masih mix dari iya kan, gerbong-gerbong lain, lawan politik gitu kan, bukan iya kan? Kalau dilihat di kabinet berapa persen masih bawaan dari kabinetnya era Pak Jokowi. Ini kan mengisyaratkan. Ini kalau kita lihat dari kalau saya melihat ya, saya bukan politik, tapi saya melihat dari itu kasihan begitu loh. Seperti tersandera sendiri di sini. Menginginkan A tapi begitu pelaksanaan jadi B, C dan sebagainya. Oke. Menurut Mbak, kalau sepenglihatan Mbak Yesi, ini kelompok yang menyandra ini politisi, pengusaha, atau apa? Politisi hari ini pasti mereka mayoritas adalah pengusaha, iya enggak? Lihatlah di Senayan. Iya kan? Pasti. Coba kita cek. Politisi di Senayan ini rata-rata mereka pengusaha. Pengusahaan mereka ini pasti terkoneksinya kan ada bos-bos besarnya ini. Artinya di sini kepentingan para politisi ini selain dia juga pebisnis, dia disetir oleh ini satu gerbong. Berarti yang orang bilang invisible hand itu ada. Nah, gitu. Ini yang saya lihat. Jadi nggak bisa kita politik kita udah tahu lah politik hari ini A, besok bisa B, hari ini teman, besok jadi lawan. Tambah lagi ini ada kepentingan bisnis. Segala sesuatu ini kan sekarang udah didesain kepentingan bisnis. Kalau memang untuk rakyat Indonesia nggak seperti hari ini. Hutang nggak sebanyak ini menumpuknya. Indonesia. Iya dong. Kalau memang benar-benar dikelola dengan baik gitu. Kita lihat aja lah niat baik kayak MBG, tapi hari ini MBG seperti apa? Ya. Nah, kalau secara kacamata spiritual melihat Pak Prabowo ini gimana, Pak? Hati-hati ya, kalau dari kacamata spiritual saya melihat beliau harus lebih ekstra hati-hati, teliti dan jeli, bahkan harus itu tadi kalau beliau memiliki satu lapisan yang baru, ini orang-orang yang tidak dikenal oleh siklus atau circle dia hari ini. Kan dia nggak mungkin dia turun ke lapangan, ini presiden kan. Dia harus punya kaki tangan tapi ini tidak diketahui orang lain untuk memantau the realnya. Atau orang-orang, dia harus punya itu. Kayak spy tapi... Nah, yang tidak diketahui hanya dia yang tahu. Tapi kalau dia masih menggunakan, mohon maaf, dengan orang-orang ini udah habis semua, dia dibohongin. Beliau dibohongin. Mohon maaf begitu ya. Mohon maaf, karena ini yang terjadi berapa kali beliau menyampaikan satu statement atau apa, tidak berdasarkan yang, masyarakat kan banyak hari ini komen, Pak ini sudah seperti ini loh, kita lihat aja gitu. Beliau masih mengatakan by data, tanpa melihat. Nah tapi alam ini kan berpihak kepada orang-orang yang tertindas kan. Jeder di Sumatera kejadian tuh kayu gelondongan apa dan sebagainya. Ini terjadi mulai nih di Jawa Tengah yang Guci longsor. Ini juga kan longsoran kayu mulai turun nih. Oh iya. Di bawah. Iya. Iya kan mulai ketahuan nih. Oh ternyata ada tambang-tambang ilegal nih. Di atas. Ya kan. Pemkab setempat nggak tahu, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Izin kan ada, galian C dan sebagainya kan ada izin. Nah inilah.
Ketika manusia tidak mampu memanusiakan manusia lain, maka semesta atau alam yang akan bertindak gitu. Revolusi alam jadi. Nah, bukan revolusi ini lagi manusia atau sosial gitu kan. Manusia udah nggak mampu lagi. Masyarakat kecil udah berteriak, udah melakukan demo tapi dianggap sepele. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan agar bom-bom waktu di bawah lapisan sosial ini tidak terinjak lalu meledak atau dihindari sehingga kita transisi menuju 2030 tadi Mbak Yesi, atau nggak tergelincir gitu ya. Istilahnya 2045 Indonesia emas itu berjalan mulus. Terutama pemimpin. Ya kan, mereka yang mempunyai kapasitas langsung kan, berpihaklah kepada rakyat. Itu aja. Karena ketika dia melakukan empati kan, berpihak kepada rakyat ini kan empati. Empati ini kan energi. Energi positif yang dia keluarkan. Oke, jadi ketika dia berpihak kepada rakyat, mengayomi rakyat, membela rakyat, mensejahterakan rakyat, maka bom-bom ini nggak akan serentan itu. Walaupun ada pergerakan, mereka nggak akan menggerakkan massa. Adalah lawan-lawan politik, tapi kalau dia mampu, rakyat ini mencintai dia, nggak akan dia di demo sebanyak itu nantinya. Tapi hati-hati, dia cekik rakyat hari ini, dia tindas rakyat, ekonomi susah, pekerjaan susah. Ada memang yang ngomporin tuh kayak masa bayaran atau ada sponsornya atau ada yang men-trigger. Ini akan ikut mereka tanpa dibayar loh. People power nih ada nantinya. Nah ini yang berbahaya. Maka ketika ditanya apa yang harus kita lakukan, terutama pemimpin berpihaklah kepada rakyat. Apapun itu begitu. Ini kan beliau masih baru mau masuk 2 tahun ya. Masuk tahun kedua, 2 tahun. 2 tahun nih kan masih ada 3 tahun. Mulailah mungkin ya ini untuk waktunya, kita kasih kesempatan lah. Kita lihat kan Indonesia kan selalu memberi. Ya kan toleransi ya, kita lihat lah. Mungkin beliau masih mau sapu bersih, kita lihat banyak nih ditangkap gitu. Oke gitu ya. Ada Pak Purbaya, kita juga doakan semoga beliau bisa bekerja maksimal. Jangan hanya, karena di sini Pak Purbaya sendiri Menteri Keuangan tidak akan bisa bekerja sendiri. Iya kan? Betul. Iya kan, dia orang suci gitu, ibarat kata malaikat tapi di bawahnya devil semua, rampok semua, ya percuma. Apa mampu dia menghandle semua satu Indonesia? Contoh dia nangkap dirjen pajak atau apa, yang lain-lainnya ini pro ke Pak Purbaya enggak? Nah kalau kita bicara di sini secara mistis, mungkin secara politik dia nggak bisa digeser, tapi ada yang pernah saya wawancara ya dengan Bro Vincent yang dia sempat iya kan ada kiriman dari Magic itu setelah dia 1 minggu menduduki, itu real. Nah ini yang perlu diwaspadai juga. Dalam kehidupan ini kan kita nggak bicara hanya sesuatu yang real, percaya nggak percaya, teluh santet black magic itu ada loh. Ya kita percaya sama Tuhan gitu ya, hanya saja kembali lagi manusia ini kan ada naasnya, ada hari naasnya, ada pas dia lagi drop, lagi kurang fit gitu, itu bisa. Kita bahasnya udah simpang siur ya. Ngeri juga ini negara ini. Tapi memang tah nyambung apa enggak, kalau melihat kondisi real sekarang sih terlalu banyak kekacauan. Kacau. Di satu sisi orang mengagung-agungkan kebebasan berekspresi, ya kan. Di sisi lain pemerintah juga mau melakukan tindakan tegas, nanti dibilang represif, otoriter. Jadi mungkin sudah saatnya kali pemerintah untuk memilah-milah. Kalau yang begini stop. Ini bukan kebebasan berekspresi lagi. Ini hanya untuk bikin huru-hara, gaduh. Jadi konsentrasi bukan cuma penyelenggara negara, tapi seluruh masyarakat juga jadi tidak terfokus kepada sesuatu yang konstruktif. Gitu. Iya, memang kan di mana-mana harus dari atasnya dong, kasih contoh dulu. Iya kan, contoh baru ini memperbaiki, jangan mau memperbaiki yang kecil-kecil di bawah tapi atas nih nggak ngasih contoh ya percuma juga. Aturan dibikin jangan untuk kayak tebang pilih gitu tadi. Ya kan atasnya dibebasin, nggak ada kena apa-apa, padahal mereka lah biang keroknya yang ngabisin anggaran negara, korup dan sebagainya. Rakyat kecil ini yang dikenakan. Nah ini yang harus ada ya, adil merata ya, lakukan untuk semua. Ada kesadaran nih kembali lagi, spiritual awaken, kesadaran spiritual atau kesadaran yang meningkat. Saya ini sebenarnya apa sih misi hidup saya, tujuan hidup saya apa? Emang kita nggak bisa pungkiri kita hidup butuh uang, butuh makan gitu ya. Hanya saja kemana nih si saya setelah ini? Apapun itu ya kan? Yes.
harta ini nggak ada dibawa Yeah. kemana-mana, punya jet pribadi, punya kekayaan berlian segepok-gepok gitu. Yeah. Pada akhirnya akan nothing gitu. Nah ini apakah tadi mereka punya pandangan kesadaran sejauh itu nggak? Atau dia hanya merasakan ya saya perlu menikmati sebanyak-banyaknya, urusan nanti ya nanti. Ada kan yang seperti itu. Okay. Kembali lagi kesadaran spiritualnya sejauh mana. Nah ini yang saya lihat di Indonesia sangat. Atau terlepas dari tujuan teleologis hidup manusia, tujuan Yeah. jauh yang tujuan transenden itu kan. Iya. Setidaknya kesadaran spiritual itu apa ya, membawa orang-orang untuk menyadari bahwa kita semua ini sebenarnya emang dihadirkan ke dunia ini apapun caranya untuk membantu sesama. Iya. Apalagi kalau jabatan semakin tinggi harusnya semakin banyak orang yang dibantu ya kan dengan posisinya. Apalagi kalau posisi kepala negara itu kan sebenarnya amanah itu ya. Iya dong. Amanah untuk bagaimana lu mendistribusikan keadilan, kesejahteraan, Iya. keamanan, kedamaian ya untuk masyarakat, karena negara ini adalah hasil dari konsensus atau kontrak sosial antar masyarakat gitu. Iya, jadi gini, kita nggak usah bicara mungkin kalau spiritual terlalu tinggi. Ini untuk awam aja. Kita semua ini kan beragama. Yeah. Indonesia ini kan dikenal sekali kan dengan agama yang cukup ini kan kuat gitu ya, masyarakat Indonesia ini. Negara religius. Iya, negara religius. Tapi jangan hanya sebagai untuk status sosial. Ajaran agama ini apapun itu, mau Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sama kok memanusiakan manusia lain. Intinya cinta kasih, gitu kan, baik dengan alam, dengan sesama manusia. Tapi apa hari ini? Maaf, di agama apapun, apakah dia memperlakukan rakyatnya seperti yang termaktub di dalam Injil atau Al-Quran atau buku-buku Alkitabnya masing-masing? Nggak usah lah kita bahas jauh itu tadi. Secara spiritual ini kan terlalu tinggi gitu, ya mungkin nggak semua paham gitu. Pakemnya hidup kita ini pondasi. Lalu kita punya dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, berketuhanan, keadilan sosial. Nafas religiusnya juga ada di sana. Lalu kita bangsa yang benar-benar ya kan sangat ini gitu loh, tradisi budaya kita ini kan kental. Tapi ini apakah hanya sebagai itu tadi seremoni belaka, nggak sampai ke dalam soul-nya kita. Kembali lagi SQ dan EQ-nya itu. Kalau ngomongin begini-begini jauh kayak perjalanan kita ini, karena jauh dekat. Iya, rusaknya udah ke berbagai lini. Iya. Virus, kalau dibilang virus nih, virusnya udah ke berbagai usia, berbagai lapisan sosial. Dan ini udah gini loh, kita ini kan bangsa yang lama dijajah. Ya. Mental dijajah inilah sebenarnya menjadi background dalam pendidikan terutama. Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah. Sebenarnya kan itu juga yang mempengaruhi. Lalu kita ini nggak ada pakem menerima input dari luar tuh loh. Budaya luar nih kan, kalau di negara lain ini kan ada keterbukaan ini ya. Iya, ada batasan dalam kayak YouTube apa dan sebagainya. Indonesia ini kan free banget. Nah, negara Indonesia ini masyarakatnya belum siap untuk menerima modernisasi yang seperti Eropa atau negara-negara barat sana. Ini juga yang mempengaruhi. Lalu kita melihat di media sosial. Di luar itu kenapa dibatasi? Karena negara benar-benar menjamin. Kalau di sini kan mungkin ya udahlah biarin aja mereka nonton sosmed sebagai hiburan yang tidak bisa diberikan oleh negara ini, mungkin gitu kali ya. Gini, segala sesuatu ini kan kembali lagi ke perizinan. Iya kan? Akses perizinan itu kembali lagi. Kalau udah dikasih amplop, bebas akses. Ini budaya-budaya yang tadi yang saya bilang, dari hal sepele aja ketika ya udah kasih ini amplop, bebas aja gitu. Boleh gitu. Tanpa memikirkan dampak ke generasi. Dan ini kita nggak perlu menutup mata. Dan itu bisa jadi candu buat masyarakat. Oh iya. Jadi mereka tidak lagi ketika beban hidup menghimpit itu nonton ada TikTok, nonton aja. Lihat aja ini IG, loh, Bro lihat aja Vincent. YouTube. Maaf, jadi kita agak menyimpang sedikit. Hari ini kan yang jadi wabah ini kan judol dan game online. Game online ini kan merusak otak anak-anak, kalau anak-anak yang bermain gitu. Jadi addicted. Banyak kan anak-anak yang, saya sendiri punya suatu pasien di KL, ini dia gara-gara kecanduan anak usia remaja, 14-15 tahun dia, sampai
nyakar tubuhnya sendiri ketika dia dilarang game online itu. Nah, di luar negeri itu banyak sekali diblokir, nggak boleh nih. Yang kayak Mobile Legends dan sebagainya gitu ya. Ada game-game yang diperkirakan bisa merusak jaringan otak, jadi kecanduan atau anak addicted dan malas belajar dan sebagainya gitu ya. Indonesia kan bebas. Kenapa bisa bebas? Izinnya ada amplop tadi. Padahal secara moral, saya yakin secara orang-orang pejabat ini mengerti kok. Iya dong. Yeah. Menteri-menteri ini tahu kok impact-nya ini tadi karena ini tadi. Yeah. Mereka nggak punya empati. Lalu judol. Judol ini kan juga karena masyarakat kurang lapangan pekerjaan, nyari uang susah. Yeah. Ada loh, saya tahu sendiri dan ini kemarin klien saya baru konsultasi. Suaminya satu kantor nih. ASN loh. Satu kantornya dia ini dengan kabaknya mereka judol semua. Bahkan uang, anggaran itu digunakan untuk simpan pinjam judol. Dan itu kayak kecanduan. Banyak kasus judol. Saya kemarin pulang ke Kalbar gitu ya. Ini orang masyarakat desa. Ya, mereka hari-hari udah aplikasi judol itu. Ini. Nah, kalau kita lihat ke atas, siapa bandar judol? Yang udah ketangkap. Siapa yang backup? Yeah. Nah, iya kan? Gitu. Jadi kalau ditelaah itu sebenarnya hampir semua kejahatan itu terstruktur banget. Sudah. Dan kita ini dibuai terus gitu loh. Masyarakat Indonesia kita ini dibuai terus dengan rayuan-rayuan, tipuan-tipuan, dengan nonton scroll kita ketawa hahai, kita nggak tahu nih sebentar lagi tiba-tiba terjadi 7 hari bertahan. Aduh. Gitu. Ngeri juga. Jadi kita kalau ngeliat kasus ini apakah ini yang fakta aja lah hari ini. Siap. Oke, Mbak Yesi, terima kasih ya. Kita ngobrol dari mana tadi? Dari Gunung Slamet. Dari Gunung Slamet sampai judol ya. Luar biasa. Tapi kita juga mau bilang bahwa yang paling benar itu kita. Tapi paling enggak lewat media ini kita memberikan semacam mungkin alarm, informasi, ya kan? Sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda supaya kita jangan terlalu terlena dengan apa yang kita alami sekarang. Betul. Gitu ya. Bahwa orang selalu bilang orang Indonesia itu orang paling sabar. Sebenarnya bukan orang paling sabar, orang yang paling telat sadar. Nah, gitu. Nanti ketika ada sesuatu baru mulai saling nunjuk siapa yang salah ini. Tapi padahal sebenarnya negara itu selamat, baik, positif karena dibangun di atas kesadaran bersama. Kesadaran bersama itu ya kesadaran untuk menuju sesuatu yang lebih baik atau orang-orang politik bilang bonum commune. Ya, kebaikan bersama, bukan kebaikan keluarga, kebaikan kelompok. Nah, mudah-mudahan obrolan kita ini gak usah mempengaruhi para penguasa lah. Betul. Tapi paling tidak masyarakat kelas bawah seperti kita ini pelan-pelan untuk membangun kesadaran bahwa kadang-kadang kita harus mulai aware bahwa ada beberapa hal di kehidupan kita sebagai bangsa dan negara ini yang perlu dibenahi secara serius. Karena kalau tidak, seperti Mbak Yesi bilang tadi, ada di bawah lapisan sosial ini ada bom-bom waktu nih. Betul. Yang kalau kita kepleset sedikit bisa meledak, meledak sini, meledak sana gitu ya. Mudah-mudahan pemirsa, ini bukan sekedar pembicaraan spiritual, apalagi supranatural, tapi mungkin ini sebuah penglihatan visioner bahwa harus dimulai dari sekarang, ya kan? Walaupun sudut pandangnya sudut pandang spiritual. Betul. Gitu. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Setidaknya tadi saya bilang untuk membangkitkan kesadaran kita sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air. Sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.